Wah, tambah serem lagi ya, saudara ya. Ini Bapak Al Zaitun ini makin heboh-heboh saja, saudara ya. Ini kemarin laporan kepada Mahfud MD dicabut ya, entah mengapa ya, saya nggak ngerti cara berpikirnya ini ya. Tetapi bikin laporan baru, Ridwan Kamil dilaporkan ya. Ridwan Kamil dilaporkan, digugat ya, saudara ya, Ridwan Kamil. Kasihan nih Al Zaitun ya, dikeroyok raksasa-raksasa politik, raksasa-raksasa kadrun di Indonesia, saudara ya. Hari ini, waduh, kabar lagi nih ya, ternyata ada PKI bersarang di Al Zaitun. Ini Al Zaitun ini aneh-aneh aja, saudara ya. Anaknya DNID itu dipiara, saudara ya. Luar biasa di Al Zaitun. Waduh, ini jempol 4 nih buat Al Zaitun ya. Jempol 4 buat Al Zaitun, saudara ya. Bagaimana dia bisa merangkul bukan saja yang kepercayaannya berbeda, Kristen, Buddha, mana ya, ada Romo Katolik, ada pendeta-pendeta Buddha, terus ada pendeta-pendeta Hindu, wah diundang, saudara ya, luar biasa nih Al Zaitun ini ya. Bahkan anak PKI diundang, saudara, luar biasa nih, jempol 4 ini buat Panji Gumilang ya. Saya berharap anaknya DN Aidit, ini anaknya DN Aidit, saudara ya, Ilham Aidit, saudara. Saya berharap nanti kita bisa interview Ilham Aidit, saudara ya, di sini sudah live. Kalau perlu, nah ini saran ya, boleh diterima, boleh enggak ya. Itu orang NU membantai orang PKI tanpa perlawanan. Satu orang lagi jalan, itu PKI, langsung ditawur sama orang, Allahu Akbar, bunuh. Langsung, saudara. Serius, itu yang terjadi ya. Yerusalem, Shalom Indonesia Diaspora. Hari ini tema kita adalah terbongkar PKI bersarang di Al Zaitun. Wah, tambah serem lagi ya, saudara ya. Ini Bapak Al Zaitun ini makin heboh-heboh saja, saudara ya. Ini kemarin laporan kepada Mahfud MD dicabut ya, entah mengapa ya, saya nggak ngerti cara berpikirnya ini ya. Tetapi bikin laporan baru, Ridwan Kamil dilaporkan ya. Ridwan Kamil dilaporkan, digugat ya, saudara ya, Ridwan Kamil. Kasihan nih Al Zaitun ya, dikeroyok raksasa-raksasa politik, raksasa-raksasa kadrun di Indonesia, saudara ya. Tapi untung PGI ya sudah memberikan empati, simpatinya kepada Al Zaitun, dan saya cukup bangga ya, saya dengan PGI kali ini saya harus angkat jempol, dua dulu ya, jangan 4. Nah, yang kita pengen dengar kabarnya si pendeta gila betul. Nah, belum ada kabarnya pendeta gila betul ya. Gila betul, lu mau dong. Pendeta Gilbert, lu mauin dong. Gila betul, lu mau dong. Nah, betul ya. Itu kita belum tahu kabarnya. Biasanya dia paling sering nyamber ya. Mungkin karena tidak menguntungkan dia, jadi ya karena dia pro Anies ya, pro Anies, pro siapa lagi? Pro Anies, pro Yusuf Mansur, pro Habib Rizik, ya, dan sampai lagi pro Tolan, saudara ya, pro Tolan. Jadi ya kita tahu sendirilah kualitas pendeta gila betul, lu mau dong. Nah, saudara, hari ini, waduh, kabar lagi nih ya, ternyata ada PKI bersarang di Al Zaitun. Ini Al Zaitun ini aneh-aneh aja, saudara ya. Anaknya DNID itu dipiara, saudara ya. Luar biasa di Al Zaitun. Waduh, ini jempol 4 nih buat Al Zaitun ya. Jempol 4 buat Al Zaitun, saudara ya. Bagaimana dia bisa merangkul bukan saja yang kepercayaannya berbeda, Kristen, Buddha, mana ya, ada Romo Katolik, ada pendeta-pendeta Buddha, terus ada pendeta-pendeta Hindu, wah diundang, saudara ya, luar biasa nih Al Zaitun ini ya. Bahkan anak PKI diundang, saudara, luar biasa nih, jempol 4 ini buat Panji Gumilang ya. Saya terharu sekali ya, saya dengar ini Ilham Aidit diwongke bener ya, saudara ya. Benar-benar Al Zaitun ini, Panji Gumilang ini meneruskan apa yang diajarkan oleh Gus Dur, walaupun dia tidak pernah bawa-bawa nama Gus Dur ya. Tapi Panji Gumilang ini, saya nggak tahu ya, kenapa Panji Gumilang nggak jualan nama Gus Dur ya? Kenapa Panji Gumilang tidak merangkul Yeni Wahid atau ibu ini ya, Ibu Rita ya, istrinya apa,
Presiden Gus Dur ya. Kenapa nggak diajak ya, nggak dirangkul? Ini saya masih nggak ngerti ya. Mungkin Pak Santiamba nanti bisa lebih tahu ya. Saya berharap nanti si wartawan Robin Manulang bisa masuk ke sini ya, saudara ya. Nanti kita tanyain juga ya kenapa bisa begitu. Tapi saya berharap juga nanti saya berharap anaknya DN Aidit, ini anaknya DN Aidit, saudara ya, Ilham Aidit, saudara. Saya berharap nanti kita bisa interview Ilham Aidit, saudara ya, di sini, sudah live. Kalau perlu, nah ini saran ya, boleh diterima, boleh enggak. Bikin live podcast. Nah, nanti live-nya kalian dari sama-sama di kantornya Galarua, datang diundang. Kita bayarin hotelnya dong, ya. Duduk di situ ya, ngobrol di podcast live ya Galarua, ngobrol sama-sama di situ, di live kan, masuk sama kita ngobrol-ngobrol begitu kan. Kita tanya banyak hal. Ya, dan yang paling pengen saya tahu, apa yang diajarkan DN Aidit kepada anaknya? Itu yang saya pengen tahu, saudara. Kan anak ini kalau nggak salah usia 10 tahun kan waktu bapaknya gugur itu ya. Kan anak ini sudah cukup dewasa untuk mengerti. Sudah 10 tahun itu sudah bisa diajak ngomong, saudara ya. Saya dari kecil, anak saya umur 8 tahun sudah cerita ngalor ngidul, cerita politik, cerita macam-macam, saudara. Apalagi di DN Aidit orang idealis, saudara ya. Saya yakin pasti si Ilham Aidit diajarin sama ibunya pun pasti akan ngajari. Ya, saya pengen tahu apa yang diajarkan oleh DN Aidit kepada anaknya ini. Ya, tapi saya yakin, saudara, ini orang Pancasila, saudara. Saya yakin. Dan sebetulnya PKI itu tidak ingin mengubah Pancasila loh, saudara. Ya, PKI itu tidak ingin mengubah Pancasila. Itu bohong ya, kalau bilang PKI ingin mengubah Pancasila itu bohong, saudara. Ya, nah, itu bohong. Itu adalah bualannya Soeharto dan bualannya orang NU, saudara ya. Pada kenyataannya kan orang-orang NU dan orang-orang Islam ini kan yang pengen mengubah Pancasila kan. Siapa yang pengen piagam Jakarta? Orang NU, saudara. Siapa yang pengen piagam Jakarta, saudara? Orang NU. Ya, apakah Hatta ini orang NU? Muhammad Hatta bukan, saudara. Ya, Muhammad Hatta ini orang Padang. Ya, orang Padang ini kebanyakan Wahabi, saudara ya. Nah, ini menarik sekali ya. Bagaimana Al Zaitun bisa merangkul PKI, ya, generasinya PKI. Wah, ini ajaib ini, saudara. Ini pertanyaan buat kita semua, bagaimana ada orang bisa sejenius itu, saudara, bisa merangkul. Kita Galarua kalah step loh, kita belum bisa merangkul sampai seperti Al Zaitun. Kita baru mau merangkul Gavatar aja sampai sekarang ini kita masih nggak dapat nih Gavatar. Kita pengen merangkul Ahmadiyah aja sampai sekarang kita nggak ketemu orang Ahmadiyah. Kita pengen bisa merangkul banyak orang-orang yang dipersekusi, orang-orang Hindu sampai sekarang Galarua nggak bisa berhasil kan. Sampai sekarang, kita harus akui kita nggak berhasil loh. Tapi Al Zaitun itu bisa dengan mudahnya dia rangkul ya. Ini orang-orang Hindu, orang Buddha, ya, termasuk bahkan gereja sendiri, ya. Dia bisa merangkul PGI loh, organisasi besarnya gereja kan. Nah, dia bisa merangkul itu hebat, saudara. Anda harus akui loh itu hebat, masa Anda hebat. Dan yang paling top lagi dia bisa merangkul anak PKI, DN Aidit loh, anaknya DN Aidit langsung. Bukan kayak Rita Cipta itu kan namanya anak yang terlibat PKI, anak dari orang yang terlibat PKI. Ini anaknya DN Aidit, saudara, langsung bisa dirangkul ya. Saya ingin coba kalau dia memang benar-benar Pancasila, wah ini akan sangat unik sekali kalau Galarua, ya tentu saja harus izin pembina ya, harus izin pembina karena ini PKI ini kan adalah organisasi yang dilarang supaya nanti Galarua jangan nanti malah dituduh mau macam-macam lagi kan. Nah, perlu tuh dirangkul tuh anaknya DN Aidit tuh. Kalau memang beliau Pancasila ya tentunya ya. Nah, tentu konsultasi dulu dengan pembina kita Pak Kontoh ya. Konsultasi dulu karena ini kan menyangkut intelijen segala macam. Tapi kalau memang ini DNA ini sangat Pancasila, wah itu prestasi buat Galarua kalau Galarua bisa ikut merangkul anak PKI ini loh. Ya bahkan kalau bisa pendekatan kepada Ripka Ciptaningtan tadi ya, termasuk orang-orang Ahmadiyah, ya orang-orang Gavatar. Wah kalau bisa melakukan pendekatan ke sana, wah luar biasa. Wah itu luar biasa sekali. Wah Ongbak luar biasa Ongbak. Terima kasih sawerannya Ongbak. Kalau udah mulai saweran-saweran begini, udah nih Nabi ke-26 udah mulai
nafas terengah-engah seperti nafas anak onta, ya, matanya putih semua, ya, maka ontanya jadi berat, ya, maka berbuih-buih, buihnya wingko, saudara, ya, berbuih-buih wingko maksudnya ini, saudara. Ini saya baru bikin wingko, enak sekali, saudara, ya. Aduh, sama bikin kopi susu ini enak sekali, makan wingko sambil live, makan kopi susu, minum kopi susu sama wingko, wingko made in Mama Ana, saudara, ya. Luar biasa. Terima kasih Ong Bak, luar biasa. Kemarin ada terakhir ya, kemarin itu 10 ya yang nyawer ya kemarin ya, 10 orang yang nyawer, ngeri ya, bikin 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 para para ini pembenci Nabi ke-26 kejang-kejang. Nah, balik lagi saudara ya, ini sangat 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 ini sekali ya. Bagaimana Al Zaitun ini bisa merangkul PKI loh saudara. Betapa terbukanya ini cara berpikirnya orang tua satu ini, saudara. Saya baru ketemu, selain Gus Dur ini, baru ketemu orang ini. Orang lain mah cuma ngomong doang, saudara ya. Sampai itu Quraisy Shihab itu cuma omdo, saudara, cuma ngoceh-ngoceh doang. Yang melakukan langsung, ini kan Gus Dur, saudara. Yang langsung melakukan kan, pasangkan badannya. Ya kan, Gus Dur ini kan masangin badannya buat ngelindungi minoritas, saudara. Nah ini yang kedua ini Panji Gumilang, saudara ya. Dia pasangkan badannya buat merangkul. Mungkin dia belum sampai tahap melindungi, merangkul, saudara. Oh, itu hebat sekali, saudara. Masa Anda buta sih? Anda orang-orang Islam coba, para pembenci Al Zaitun, Anda buta apa ya? Anda tidak bisa melihat. Kalau seorang Nabi ke-26 yang dianggap menghujat Islam saja bisa mengagumi Panji Gumilang, berarti kan ada sesuatu, ya. Justru karena orang-orang Panji Gumilang, kalau kita sama-sama bertempur di lapang, melakukan dakwah, saya dakwah Kristen, dia dakwah Islam, Panji Gumilang ini lawan yang berat, saudara. Kalau Habib Rizik mah cek remeh, kalau Ustadz Bangke mah nggak ada apa-apa, saudara. Itu cuma buat bercandaannya orang-orang doang, saudara ya. Nyatanya di sini yang buat dibaptis, kita baptis komunitas ini udah ratusan, saudara, udah banyak sekali. Nggak ngefek dengan si Bangke sama si penipu-penipu mualaf center lainnya, nggak ngefek, saudara. Apalagi si Julius Cina pengkhianat, nggak ngefek. Kita diboikot berkali-kali, saweran kita tetap top markotop, saudara ya. Tetap ngeri-ngeri, proyek-proyek kita gede-gede, saudara. Nah, sekarang masalahnya ini, saudara ya. Kalau kita benar-benar head to head ketemu Panji Gumilang berdakwah, wah ini lawan yang berat ini, saudara. Serius. Ya, ini lawan yang berat. Seorang Panji Gumilang ini lawan yang berat bagi kekristenan ketika head to head berdakwah. Anda nggak nyadar ya bahwa ini Panji Gumilang ini adalah lawan yang berat. Tapi mengapa kita harus support? Supaya kita punya lawan yang sepadan dalam penginjilan, dalam berdakwah. Bukan dengan lawan kayak Ustadz Bangke, kayak si Moko Ginta, sama Suster Cabul. Suster Cabul yang kami bolak-balik kan Suster Cabul namanya itu kan, dari biarawati ya, biarawati kan nggak boleh menikah, terus ini sekarang kami bolak-balik sampai 3 kali apa 4 kali itu kan, namanya Suster Cabul itu kan, namanya biarawati Cabul kan, ya kan. Nggak mau kalah sama kawin bolak-balik. Coba bayangin ya, saya yang dituduh menista, pembenci Islam katanya, padahal saya nggak pernah benci orang Islam ya. Itu saja saya bisa mengagumi Panji Gumilang, berarti kan ada sesuatu orang ini kan, masa Anda nggak kebayang sih? Ya, bagaimana Panji Gumilang ini menunjukkan rahmatan lil alamin, apapun agama dia, apapun sektenya, mazhabnya dia, saya nggak mau tahu, saudara. Yang penting itulah rahmatan lil alamin, saudara. Itulah yang namanya rahmat bagi segenap alam, orang-orang seperti Panji Gumilang ini. Ya, Muhammad aja nggak bisa seperti Panji Gumilang, saudara. Mana pernah Panji Gumilang gorok orang, saudara ya. Mana pernah Muhammad kalah suci sama Panji Gumilang. Ditambah dia ngerangkul PKI loh, saudara. Sementara orang-orang NU-nya ya bunuh orang PKI, 3 juta orang PKI dibunuh sama NU, saudara. Padahal apa jasa NU? Apakah NU perang, saudara, ngelawan penjajah? Enggak. Syarikat Islam itu kan bentukannya NU. Apakah perang ngelawan penjajah? Enggak, saudara. Nggak perang. PKI angkat senjata tahun berapa? Tahun 19, pertama kali pemberontakan PKI ngelawan Belanda tahun berapa Pak Santiamber? 1928.
Lupa itu ya, 1928 ya pertama kali ya. Pertama kali PKI ngelakukan pemberontakan dulu zamannya Musso ya, sebelumnya Musso ya. Terus tahun 1948 lagi saudara, ya 1948 dia lagi saudara, lawan, ya angkat senjata saudara atas nama Partai Komunis Indonesia, ya ini jelas saudara, ini jelas dia ngelawan Belanda saudara. Loh, itu jasanya PKI, dia terang-terangan melawan Belanda loh saudara, terang-terangan dia melawan Belanda. Oh, jangan ngomong nggak ada jasanya PKI, ya 1948 PKI itu terang-terangan melawan Belanda. Oh, sorry, bukan 1928 ya. Yang pertama 1948 justru ya, yang pertama ya. Ya Musso. Yang Musso ya, zamannya Musso ya, terang-terangan saudara. Kalau ada kesalahpahaman dengan NU, ya, karena dia kan ya kayak coba kayak kita nih, kita ngomong ya, kita membongkar tentang agama, tentang rasio, orangnya marah, orang NU-nya. Dia kan tambah dibully kan sama orang PKI-nya, orang PKI pinter-pinter saudara. Iya kan? Nah, kemudian sama si orang NU-nya kan dendam, ya ini konflik. Ya, ada beberapa puluh ya, ada orang yang beberapa puluh yang digebuki sama orang PKI, ada yang jadi korban mati, saudara. Ya, tawuran, saudara, itu tawuran. Tapi orang NU dendamnya minta ampun sama orang PKI, saudara ya. Beberapa puluh orang NU yang luka-luka dan 1-2 yang mati karena tawuran ya, dibalas dengan apa? Dibantai, pembantaian massal. 3 juta orang PKI atau dituduh PKI itu dibunuh dengan biadab, tanpa perlawanan, tanpa garis bawahi saudara ya, tanpa perlawanan. Kalau orang NU konflik dengan PKI antara tahun 1948 sampai 65 itu dengan perlawanan saudara, tawuran. Tetapi setelah tahun 65 sampai tahun 70-an ya, itu orang NU membantai orang PKI tanpa perlawanan. Satu orang lagi jalan, itu PKI, langsung ditawur sama orang, Allahu Akbar, bunuh. Langsung saudara. Serius, itu yang terjadi ya. Tapi saya cerita ya, sejam sekali ya. Papi saya itu anti PKI saudara, karena orang-orang Tionghoa yang lari ke Indonesia kebanyakan anti komunis. Percaya saya. Justru karena dia lari dari negara komunis ya kan. Kebanyakan orang-orang Tionghoa itu anti komunis, kebanyakan. Ya. Apalagi kalau dia agamanya Kristen, ya. Kalau dia agamanya Kristen, dia biasanya udah anti komunis, saudara. Nah, ya saya kan Kristen, saudara. Dari usia remaja sudah Kristen. Anti komunis sudah pasti. Kiblatnya ya Amerika, ya. Tetapi kita harus jujur dengan sejarah bahwa ada pembantaian di situ. Bahwa Indonesia berhutang darah sama orang-orang PKI, saudara. Dan apakah benar PKI mau menggulingkan Soekarno? Enggak loh saudara, enggak masuk akal sekali saudara. Karena Soekarno dengan sangat nyata, Soekarno sangat berpihak sama PKI loh saudara. DNID ini kesayangannya Soekarno loh. Para jenderal inilah yang mau menghabisin PKI. Karena apa? Karena sama PKI sering dikritik. Gaya hidup hedonisme para jenderal ini. Sering dikritik, kritikannya kan pedes kan, kayak Ahmad Yani punya Gundik, kayak apa punya villa segala macam kan dikritik sama DNID kan, bagaimana gaya hidup hedonisme para jenderal, para pejabat kan, yang pejabat-pejabat negara yang istrinya banyak, termasuk Soekarno dikritik sama DNID saudara. Kan betapa Pancasilanya PKI ini saudara. Siapa bilang PKI tidak Pancasila saudara? Ya, apakah PKI anti Tuhan? Enggak loh. Apakah PKI itu ateis? Enggak loh saudara ya. Si Jinping itu tidak ateis loh saudara. Itu kemarin si Refli Harun dengan tololnya ya, Cina itu ateis, goblok bener nih si Jinping, apa si Refli Harun, profesor tapi tolol. Saya memang kalau Islam ini ya, profesor biar udah ya profesor sekalipun udah jadi Islam ya tolol ya. Siapa bilang si Jinping ini ateis saudara? Nah, ini Ragnar Lothbrok bilang ya, benar ya, di Cina yang Islam juga puluhan juta, banyak ya, di Xi'an itu kan, di Xi'an, banyak saudara ya. Dan tidak semua orang Cina,
Orang Cina itu tidak ateis ya, mereka itu punya kepercayaan animisme, dinamisme, itulah agama, saudara. Memang dia tidak beragama Arab, ya kan, si Jinping itu. Tetapi dia punya kepercayaan animisme, dinamisme. Coba tanya di rumahnya pasti ada patung Cilaut, ada patung Wan Im, saudara. Dia punya di rumah itu orang-orang Tionghoa itu ya, dia itu punya kepercayaan animisme, dinamisme, percaya pada leluhur, ya, menghormati leluhur. Itu agama, saudara. Itu juga kepercayaan. Jangan ngomong tidak. Apakah di situ ada keadilan? Oh, ada, saudara. Kamu punya anak satu dibiayai negara, ya. Punya anak dua, kamu mulai nggak dibiayai. Punya anak tiga, kamu yang bayar. Itu namanya, itulah kemanusiaan yang adil dan beradab, saudara. Itu kemanusiaan. Kamu punya anak satu ditanggung oleh negara, saudara ya. Manusiawi sekali, saudara. Anda kalau korupsi, oh, hukuman mati, saudara. Di Indonesia, korupsi, nah, kita buktikan ya, lebih Pancasila mana PKI dengan orang Islam, saudara. Lebih Pancasila mana? Nah, kita buktikan saja, saudara ya. Ini saya lagi nunggu saweran, nggak ada saweran, nggak makin panas nih. Wah, ini sawerannya mana nih? Aduh, lihat ya, lebih Pancasila mana PKI, mana Pancasila. Ya, ini Islam di PKI. Ya, sila pertama, ketuhanan. Lebih bertuhan Islam apa lebih bertuhan PKI, saudara? Anda lihat orang Islam, ya, agama lain, mazhab lain, bunuh, singkirkan. Kalau PKI, sila pertama, mau Kristen, mau Islam, mau ateis, mau Buddha, mau agama apapun, ada, asal nurut sama pemerintah, taat hukum, ya kan? Islam, kalau Anda di Indonesia, ya Islam Indonesia nih ya, ini Indonesia ya, supaya jangan salah Pak. Agama lain, mazhab lain, bunuh, singkirkan, rusak masjidnya, rusak gerejanya. Loh, kalau di negara PKI, saudara, di negara komunis, contohnya di Cina lah, kamu mau Islam, Kristen, agama apapun, asal Anda taat dan nurut sama hukum negara, aman. Loh, gereja gede-gede di Cina, masjid gede-gede, buah wihara apalagi gedenya, saudara. Mau mazhab apa aja di Cina ada, mazhab Islam apapun ada di sana, saudara. Ya, dua. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Perempuan nasibnya ADRT, saudara. Anisa surat 4 ayat 34. Pukul. Ya. Anak-anak ya dikawin. Poligami. Manusiawi, perbudakan seks. Bahkan seks nggak dibayar, saudara. Anda boleh memperkosa. Apakah manusiawi, apakah beradab? Bangsat itu, saudara. Ya, ini PKI dalam konteksnya komunis lah ya. Karena PKI udah nggak ada, ya kan? Adanya komunis Cina, kan? Coba Anda lihat di negara komunis, ya, atau PKI. Anda melacur boleh nggak? Boleh. Bayar. Bayar dong, manusiawi nggak? Manusiawi. Lah Anda di negara Islam pelacur budak, saudara. Budak seks. Budak tahu nggak budak? Anda olah BP nggak bayar. Bikin lengket. Wah, bukan cuma bikin lengket, saudara. Di gengbeng, saudara, orang 10. Ya. Bapaknya, adiknya bapaknya, anaknya, kakak beradik, ya. Nanti ngajak temennya lagi, ya. TKW itu orang Indonesia yang di Arab itu digilir, saudara.
Apakah kemanusiaan yang adil dan beradab? Enggak, saudara. Maaf, saudara ya. Lonte pun dibayar. Lonte pun kerja dibayar, saudara. Ini contoh lonte, saudara ya. Profesi paling yang dianggap paling hina. Anda pergi ke Cina, ya, Anda main perempuan, ditangkap polisi nggak? Enggak. Tapi Anda nggak bayar, Anda yang ditangkap, saudara. Bukan lontenya. Lontenya lapor sama polisi, kamu ditangkap, saudara. Ini ngelonte sama saya nggak bayar, Pak. Oh, Anda bisa ditangkap, digebuki sama polisi ya. Ya, ini ada yang bilang nih, ada yang salah kaprah nih. Kesang-kesang. Om Paul, kita ini sedikit-sedikit PKI, ada yang padahal yang 6 jenderal adalah Kolonel Untung dan Kolonel Latif. Mereka itu prajurit pamen TNI yang dulu kepercayaan dan ajudan Soeharto. Ya kan? Selama ini kan kita salah kaprah kan? Siapakah Kolonel Untung? Siapakah Kolonel Latif? Ajudannya Soeharto, saudara. Malah Kolonel Untung dengan PD-nya bilang apa, saudara? Soeharto pasti akan bebaskan saya. Artinya apa, saudara? Waktu dia ngambil alih itu, ya ngambil alih komando dan dia kuasai RRI, itu atas perintah Soeharto, saudara. Makanya dia berani ngomong, ya Soeharto pasti nanti ngelepasin saya. Makanya dia pede, saudara. Sampai benar-benar dihukum mati, dia lemes. Kencing-kencing dia, saudara. Ya kan waktu itu kan untung itu kan lompat kan dari apa namanya ditangkap, dia masih pede aja kan, masih tenang-tenang saja. Dia di backingi Soeharto soalnya, saudara. Taunya Soehartonya apa? Mengkhianati dia kan. Ya ini selama ini kan kita salah kaprah kan, nih kesang-kesang ini cukup kritis ini. Baik lagi sila kedua. Lonte pun dibayar. Kalau di Arab, lonte digebukin, digilir, nggak dibayar jadi budak, termasuk di puncak. Ya kan? Kita nggak sakit itu tuh lontongnya gede-gede segede bolak, segede gagangnya pemukul kasti, saudara. Bukan enak, saudara ya. Waduh, penyakit di mana-mana. Waduh, nggak karu-karuan, saudara ya. Jadi budak seks, saudara. Dijual. Sila ketiga, apakah ada persatuan, saudara? Coba Indonesia. Apakah di Indonesia ada persatuan? Nggak ada. Yang penting kamu nurut sama Islam. Baru ya kan? Sudah nurut saja, kita sudah bayar upeti saja, masih ya orang Islamnya saja nggak bersatu, ya kan? Coba sekarang Panji Gumilang dikuya-kuya sama siapa yang nguyang-nguyang Panji Gumilang? Apakah orang Kristen? Orang Islam sendiri. Ya, mana ada persatuan? Ya, perang sendiri. Bagaimana dengan komunisme? Oh, bersatu, saudara. Di bawah Panji komunisme. Ya, semua satu komando. Di bawah Panji komunisme. Persatuan, ada persatuan. Anda lihat 1,5 miliar ya rakyat Cina bersatu. Indonesia cuma 280 juta saja udah gebuk-gebukan sendiri. Tiap tahun Anda dengar kerusuhan antar kelompok, antar etnik, antar mazhab. Di Indonesia tiap tahun, tiap malam Anda dengar ribut. Anda coba lihat di Cina. Tawuran jarang sekali, Anda jarang dengar, saudara. 1,5 miliar rukun bersatu, saudara. Anda lihat orang-orang Cina yang keluar dari Cina, sekolah di Haifa, ketemu sama saya, saudara, kompak mereka. Orang Indonesia di Belanda, wah saling ngerasani, saudara, saling menjatuhkan. Orang Cina yang di Belanda kumpul kompak. Bahkan mereka sudah keluar dari dataran Cina saja, mereka tetap kompak. Ya, coba mana yang lebih Pancasila? Yang keempat, musyawarah. Mana ada di Indonesia musyawarah, saudara? Orang Cina itu lagi ngomong. Semua itu bisa diomongin. Orang Indonesia bisa nggak diomongin? Nggak bisa, saudara. Nggak ada ceritanya ngomong. Orang Cina, ya, yuk duduk yuk. Kalau sudah duduk bareng makan, duduk makan bareng. Makanya coba
Sudah makan syobak, begitu makan kaki babi, ceker babi itu ya, udah rukun saudara. Apa sih nggak bisa diomongin waktu kita makan? Ya kan? Apa yang nggak bisa diomongin? Katanya engkong kan. Si engkong ngomong, sini semua kumpul, kumpul semua kumpul, bisa makan bareng. Wah, apa sih yang nggak bisa diomongin? Ya kan? Apa sih nggak bisa diomongin? Begitu udah duduk kumpul di meja makan, makan syobak, makan, ya kan? Aduh, udah kelar. Ya masalah selesai. Orang Islam, wah dendam, dendam saudara, dendam kesumat, ya kan? Dendam kesumat. Apa coba? Orang Islam kapan bisa ngomong-ngomong coba orang Islam? Kalau orang Islam, ya, kalau orang Cina bilang apa sih? Orang PKI, orang komunis, apa sih yang nggak bisa diomongin? Artinya semua bisa diomongin, semua bisa diatur, semua bisa dibicarakan. Ya, kalau orang Islam, ya kan, mana bisa kita ngomong? Pedang, saudara. Nggak banyak ngomong, pedang. Ya, kayak Muhammad, alus, nusuk, ngantem, saudara, ya kan? Ya nggak? Oh, Anda harus terima, itu kenyataan. Saya jangan ngomong bohong, saudara. Itu fakta, saudara. Ya, sila kelima, keadilan. Tadi ya, anak pertama, kalau di Cina itu ya, anak pertama tanggung oleh negara. Anak kedua, ya kamu nanggung sendiri dong. Anak ketiga, kamu yang bayar sama negara, bayar pajak buat anak inilah hidup. Iya dong, kamu hidup di sini boros kamu. Anak keempat, kelima, ya Anda kudu bayar pajak, saudara. Mulai anak ketiga, Anda sudah bayar pajak. Orang Islam, kalau anaknya 10, 10-10-nya anaknya minta tanggungan dari negara, minta tunjangan dari negara, sudah. Yang punya anak satu, ya kasihan. Mana ada keadilan di situ? Ada nggak keadilan? Dari masalah anak saja ya, coba di Belanda. Ya orang-orang Islam ini anak 10, saudara. Ada nggak rasa keadilan dia? Tahu diri nggak mereka punya anak 10 itu, saudara? Mereka numpang hidupnya dari pajaknya saya, ya kan? Punya anak 10, saya anaknya 2 yang ya, anaknya saya 2 yang dapat tunjangan anak cuma 1. Kalau orang ini, Arab-Arab ini datang, anaknya 10, saudara. Tunjangan anaknya 10. Bayang Anda, keadilan sosial, ya. Anda dikasih makan, ya. Tuh, Arab itu makanan gratis, saudara, ya. Dikasih makan gratis di Arab itu ya. Anda boleh ngambil dari supermarket, pokoknya ada makan gratis di Arab itu, saudara. Semua makanan gratis, rakyat itu dibagi makanan gratis. Tapi Anda kudu nurut, ya. Apa bedanya sama dogi? Bruno sini, berdiri, menjulur lidah, menjulur lidah. Ayo guling-guling. Ayo goyangkan ekornya, goyang-goyang. Salto, saudara. Begitu dia nggak mau, kita ambil pukul sapet. Julur lidahmu. Tapi tiap hari dikasih makan, gratis. Apa bedanya orang Islam sama Bruno? Apa bedanya Islam sama Bruno, saudara? Mana ada keadilan sosial? Ya, perempuan diperkosa, lapor polisi, malah tambah dicambuk sekalian. Yang merkosa olah bebek udah keenakan, puas, enak sekali ini lontong ini. Sementara yang perempuannya nanggung semuanya, nanggung penderitaan, nanggung malu, nanggung trauma, malah digebukin sisan. Contohnya di Aceh, ya kan? Malah ditutup, malah digebukin sekalian, saudara. Katanya buka aurat. Lalu keadilan sosialnya di mana? Kalau Anda pergi ke negara komunis, Anda memperkosa, waduh, jangan ditanya itu, Anda ada ruwet urusannya itu. Ya, Anda ke Cina, ya. Wah, serem, saudara. Oh, itu partai komunis itu partai yang sangat adil loh, saudara ya. Dijatah, benar-benar dijatah. Anda enggak boleh hidup kaya raya sembarangan, bahkan Anda profesor pun dijatah gaji, Anda digaji. Kalau di Arab, Anda bangsawan ya Anda yang punya hukum, Anda bisa lepas dari hukum, Anda rakyat jelata ya mampu saja loh. Lalu keadilan sosialnya di mana? Bahkan Presiden Xi Jinping saja
Anda lihat ya, semua presiden-presiden pesawat jetnya mewah, saudara. Kecuali presiden Cina, saudara. Semua presiden di dunia mewah-mewah, termasuk presiden Indonesia. Lihat presidennya Cina, naik pesawatnya paling sederhana, saudara. Pesawat jet pribadinya. Presiden Xi Jinping itu makanya di warteg. Kalau di Indonesia ini warteg gitu ya. Kalau dia datang itu cuma sama bodyguardnya 2, ya makan di situ, saudara. Makan sama-sama sama yang lain. Negara Islam, wah ya rakyatnya demo cuma makan nasi bungkus, si Anies Aswedan sama si babi berisik itu makanya wah mewah, wah hidangan begitu, saudara. Betul nggak? Hidangan mewah. Coba ya, hidangan mewah nih ya. Hidangan mewah. Anies di Arab. Saya pernah lihat ini hidangan mewah ya. Ini saudara lihat nih. Lihat saudara ya. Hidangannya mewah, saudara, Aniesnya, saudara. Sementara yang demo kemarin, demo buat menangin Anies, makanya apa, saudara? Nasi bungkus. Mana ada keadilan sosialnya, saudara? Coba nih, saudara. Ya, nasinya udah kayak gundukan sampah aja nih demo 212. Sementara si Aniesnya tadi, saya save dulu saja ya. Loh, mana? Oh, hilang. Supaya Anda kebayang nih ya, hidangan mewahnya Anies nih, saudara. Anda mau di-save ya. Oh, ini coba bayangin ini demo 212, saudara. Coba bayangin. Kalau di Cina, si Jinping sama rakyatnya makanya bareng-bareng begitu, saudara. Anda mau pejabat, mau apa ya begitu. Ya, iya serius ya. Beneran itu ya, ngerti mereka itu ya. Indonesia kalau koruptor, begitu korupsi ketangkep 20 miliar, 1 triliun, ngekek, alam, di Cina Anda ketangkep korupsi 1 miliar, saudara, nangis, saudara. Istrinya ditanyain, kamu punya uang? Oke, ini beli bayar peluru berapa? Ya, oh ya 1.000 yen buat beli peluru ini. Beli peluru sendiri, beli peluru mau ditembak mati, saudara. Nangis kamu ketangkep korupsi, sampai gosok-gosok, ada yang dipenggal segala ya. Ada yang sampai dipenggal, enggak dipenggal, ya, tembak mati ya. Kalau Cina tembak mati bukan penggal ya. Tembak mati, saudara. Nangis waktu dibawa seretnya sampai sampai keseret-keseret. Kalau Anda nonton videonya itu ya, koruptor yang mau ditembak mati itu. Waduh, sampai ngompol-ngompol itu, saudara. Di Indonesia, waduh, begitu korupsi 20 triliun. Halo. Pertanyaannya, mana yang lebih Pancasila, saudara? PKI atau Islam? PKI, Anda jujur dong, Anda harus jujur. Ya, ternyata PKI, kesimpulannya kan PKI lebih Pancasila daripada orang Islam.
Ya kan? Wah itu kesimpulan, saudara. Anda jangan ngomong, jangan protes, ya. Itu fakta. Oke, ini Octavianus dulu nih, kasih lewat dulu Octavianus. Ya, Octavianus.